Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita sampaikan sholawat serta salam kita kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terus berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan yang telah kita lakukan maupun yang belum kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat kembali untuk mengenang kembali dari beberapa pertemuan yang saya sampaikan berkaitan dengan kehidupan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk kita teladani. Pertemuan pertama saya sampaikan kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ingat ya Pak ya? Diingat-ingat nama sahabat itu, diingat-ingat. Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua saya sampaikan kisahnya siapa Pak? Tsauban dulu, baru Sa'ad bin Abi Waqqas dan Zaid bin Thabit. Pertemuan ketiga siapa Pak? Sahabat siapa? Pertemuan ketiga, ada yang masih ingat? Siapa? Yang sholat subuh langsung pulang menyelamatkan anaknya agar tidak mengambil kurma milik tetangganya yang jatuh di perkarangan rumahnya. Sahabat siapa? Abu Dujana. Masya Allah. Tolong ini Pak, dia apa? Diingat, ini sahabat Rasul yang harus kita muliakan. Sedikit pun kita tidak boleh mencela, haram hukumnya. Kali ini saya ingin menyampaikan sahabat Nabi yang berikrar kepada Nabi ingin masuk surga dengan cacatnya, ingin masuk surga dengan kekurangan yang dimiliki pada tubuhnya. Sahabat ini bernama Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini dari Bani Salamah. Bani Salamah ini penduduk Yastrib sebelum menjadi Madinah. Bani Salamah ini satu kabilah di Madinah yang terkenal hidupnya royal, karena memang orang-orang kaya isinya. Bahkan untuk membuat sesajen, Pak Jamal, ini karena kehidupan jahiliyah waktu itu, untuk ngasih sesajen pada berhala-berhala yang mereka sembah, itu mereka rela mengeluarkan uang yang banyak. Hidupnya betul-betul royal. Sehingga tradisi-tradisi jahiliyah, kalau sekarang ini sedekah bumi itu didukung betul gitu. Sedekah laut itu didukung betul oleh yang namanya Amr bin Jamuh. Mungkin sekarang masih ada ya pengikut Amr bin Jamuh, padahal Amr bin Jamuhnya sudah tobat, sudah masuk Islam. Sampai suatu ketika dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam
menyentuh hati mereka melalui tangan dingin dari Mu'adz bin Jabal. Jadi Amr bin Jamuh punya istri namanya Hindun, punya anak namanya Khalad, Muawwad dan Mu'adz. Atas hidayah Allah melalui tangan dingin Mu'adz bin Jabal, kemudian pertama yang menerima Islam adalah ketiga anaknya, Khalad, Muawwad dan Mu'adz, melalui dakwah Mu'adz bin Jabal. Sampai suatu ketika Mu'adz diketahui berada di Madinah, Amr bin Jamuh wanti-wanti sama istrinya yang bernama Hindun, karena antara Mu'adz, Muawwad dan Khalad ini seusia, masih muda semuanya. Sehingga Amr bin Jamuh mengingatkan istrinya, hati-hati jangan bergaul dengan Mu'adz bin Jabal, karena Mu'adz bin Jabal telah membawa ajaran baru yang akan menggeser ajaran nenek moyang kita. Waktu itu Hindun belum masuk Islam, tapi Hindun tidak melarang anak-anaknya memeluk Islam. Nah, setelah anak-anaknya memeluk Islam, subhanallah, akhlaknya, kepribadiannya, tingkah lakunya itu jauh lebih baik. Maka Hindun masuk Islam melalui anak-anaknya. Hindun masuk Islam melalui anak-anaknya, dan waktu itu pun istrinya dan anak-anaknya masih menyembunyikan keislamannya di hadapan Amr bin Jamuh sebagai suaminya. Amr bin Jamuh ini usianya waktu itu sudah 60 tahun lebih. Kalau Dokter Musmen berapa tahun sekarang, Dok? Lebih muda dari Amr bin Jamuh. Ini Amr bin Jamuh sudah tua, anaknya juga sudah tumbuh dewasa. Sampai suatu ketika kekhawatiran itu semakin besar. Kenapa? Melihat perkembangan dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah melalui tangan dingin Mu'adz bin Jabal. Lagi-lagi wanti-wanti, jangan dekat-dekat dengan Mu'adz bin Jabal. Kalau sekarang jangan dekat-dekat dengan Wahabi gitu. Hati-hati. Akhirnya sampai anaknya yang bernama Khalad mencoba memberanikan diri dengan membacakan surat Al-Fatihah di hadapan Amr bin Jamuh. Membacakan surat Al-Fatihah di depan bapaknya. Karena sebelumnya sudah pernah mencoba dicegah oleh saudara-saudaranya, jangan dulu. Ketika mau melakukan dicegah ibunya, jangan dulu. Kenapa? Karena bapaknya ini tokoh. Amr bin Jamuh itu tokoh di Bani Salamah. Dan tidak sekedar ketokohan kewibawaannya, tapi harta bendanya bisa membeli apa saja. Sampai kemudian Allah mengizinkan anaknya Khalad membacakan suratul Fatihah. Ini bukan ngirim Fatihah ya, jangan salah dengar nanti dikira suruh ngirim Fatihah, bukan. Membacakan Fatihah di hadapan ayahnya yang masih hidup. Ya, yang masih hidup. Dibacakan dengan tartil. Tartil itu tidak cepat dan tidak lambat. Tapi warattilil Qur'ana tartila. Dibacakan pelan. Diam-diam ayahnya itu mendengar dengan seksama. Kenapa? Dia orang Arab asli dan ahlul Madinah. Dia ngerti syair-syair yang indah, dia ngerti. Kan itu budaya dan tradisi bangsa Arab zaman itu. Bahkan sampai sekarang masih sering diadakan musabaqah syair. Ya, tidak hanya musabaqah tilawah, tapi syair juga dimusabaqahkan.
Dibacakan Al-Fatihah ayat per ayat. Setelah dibacakan Al-Fatihah, dia mulai bertanya kepada anaknya, apa yang kamu baca? Syair buatan siapa? Karena bahasanya itu sangat indah. Bapak-bapak kalau baca Al-Fatihah itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir, akhirannya sangat indah untuk dipahami dan dinikmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini lagi kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ini lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Indah sekali. Sampai bapaknya itu terus mengejar, itu syair buatan siapa? Anaknya mengatakan, si Khalad ini mengatakan, ayah itu bukan syair. Dan itu bukan bahasa Arab. Itu adalah kalam Allah yang diturunkan, dibawa oleh malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terkandung makna ayah, segala puji bagi Allah. Artinya tidak ada yang patut dan berhak mendapat pujian dan sanjungan kecuali Allah. Dijelaskan siapa Allah? Allah adalah Rabbul Alamin, Robku dan Robnya ayah, Tuhanku dan Tuhannya ayah. Siapa dia? Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Dijelaskan secara detail. Dan itu membuat Amr bin Jamuh tidak bisa tidur. Beda sama kita, baca Quran dikit tidur. Amr bin Jamuh mendengar Al-Fatihah tidak bisa tidur. Kenapa? Mikir keindahannya, mikir maknanya, mikir artinya. Apa ini? Sampai akhirnya minta dipertemukan kepada Rasulullah, minta penjelasan Rasulullah, karena belum puas dengan penjelasan anaknya. Kalau begitu bawa saya kepada Muhammad. Akhirnya begitu ketemu dengan Muhammad, ya, belum sampai dijelaskan detail, dia menyatakan diri, kalau begitu saya mengakui bahwa Allah sebagai Tuhanku dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Dia bersahadat di depan anaknya, dia bersahadat di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang menuntun syahadat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua, usianya sudah 65 tahun lebih, dan dari lahir kakinya cacat. Cara berjalannya itu mengalami kesulitan. Bagaimana setelah dia masuk Islam? Nah ini Pak, bedanya kita yang keturunan dengan mereka yang penuh kesadaran menyatakan diri masuk Islam. Dia belajar agama, dia belajar ke anaknya, dia belajar kepada Mu'ad, dia belajar kepada Rasulullah, sampai tertanam betul bahwa dirinya harus membela agama Allah ini dengan sepenuh hati. Maka luar biasa Pak, kalau dulu dia selalu menyembah berhala, membuat sesaji untuk berhala, ya ketika dia masuk Islam tidak lagi menggunakan hartanya untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang penuh dengan kemusyrikan tadi. Tapi dia dukung dakwah Rasulullah, dan dia dukung kemana Rasulullah pergi untuk melakukan ekspansi. Sampai dia akhirnya minta izin kepada Rasulullah ketika perang Badar itu mulai diumumkan. Apa kata Rasulullah? Wahai Amr bin Jamuh, kamu sudah tua, cukup istirahat di rumah, karena untuk jalan saja susah. Maka Rasulullah tidak mengizinkan. Kalau anakmu yang berangkat silahkan. Kalau anakmu yang berangkat silahkan. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, sampai akhirnya
sampai pada perang Uhud. Sampai pada perang Uhud. Disitulah lisannya mengucap, ya Rasulullah, kalau saya dilarang ikut perang Badar karena kondisi saya, sekarang di perang Uhud ya Rasulullah, saya ingin masuk surga karena kakiku yang cacat. Masya Allah, Pak. Karena kakiku yang cacat. Akhirnya dia diizinkan oleh Rasulullah SAW. Malamnya dia berdoa, mudah-mudahan syahid di perang itu. Dan apa yang terjadi? Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tercatat sebagai syuhada di perang Uhud. Amr bin Jamuh, orang yang cacat, orang kaya yang dulu jahiliyah, berubah total menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita hanya sarana untuk meraih takwa, tapi bukan satu-satunya. Banyak ibadah-ibadah yang bisa kita jadikan sarana untuk mendidik diri kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari-hari terakhir. Ya. Semoga hari-hari terakhir kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Amr bin Jamuh. Dengan kekurangannya justru dia ikrar ingin meraih surga. Alhamdulillah di Pekalongan itu ada Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dan mengadakan kajian rutin setiap bulan. Ya, Ikatan Tunanetra Indonesia. Kemarin rekan-rekan pemuda melaksanakan buka bersama dengan teman-teman tunanetra dan insya Allah nanti terus akan berlanjut. Ya, mudah-mudahan mereka-mereka yang diberikan kekurangan oleh Allah, kekurangannya itu bisa untuk meraih surga sebagaimana Amr bin Jamuh. Dan mudah-mudahan kita yang diberikan kesempurnaan mestinya harus lebih baik daripada yang lainnya. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kisah-kisah para sahabat ini memberikan inspirasi untuk kita dan memberikan motivasi untuk kita hidup harus lebih baik. Hidup harus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, karena tanpa kita mengikuti perubahan itu, ya waktunya juga akan terus berubah dan terus berubah. Untuk apa Ramadan akan berakhir kalau tidak ada perubahan sama sekali dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam keseharian kita kepada perubahan yang lebih baik? Maka sungguh itu adalah orang-orang yang rugi. Butuh berapa tahun lagi Ramadan agar bisa merubah manusia menjadi lebih baik. Semoga kita semuanya mendapatkan husnul khotimah pada Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Diberikan panjang umur, kesehatan, agar kita nanti bisa bertemu lagi dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Diingat kembali nama Thauban, nama Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Thabit, Abu Dujana, dan yang terakhir sahabat Nabi yang pincang bernama Amr bin Jamuh. Sampaikan ini kepada anak-anak kita menjelang tidurnya sehingga mudah diingat ketika dia bangun dari tidurnya. Barakallahu fikum, nasru minallah, fathun qarib, wasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.